salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan memulai perjalanan belajar kita tentang teman baru. Sebelumnya kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami mengapa topik ini relevan dan penting untuk dipelajari. Baik, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, kurikulum merdeka, yaitu teman baru SD kelas 1, di mana di sini tujuan pembelajarannya kita dapat mengenali tanda titik, kemudian kita juga dapat membaca dan menulis suku kata ma, mi, mu, me, dan mo. Dari gambar tersebut kita bisa tahu yaitu teman-teman yang sedang bermain di suatu lapangan bola. Baik, kemudian selanjutnya di sini kita akan mengamati sebuah gambar di mana ketiga orang tersebut cerita tentang seorang Mimi yang berani, menggambarkan perubahan sikap dan perasaan Mimi, seorang anak yang berusaha mengatasi rasa malunya. Kemudian kita dapat mengarahkan perhatian peserta didik kepada gestur dan raut muka Mimi dalam gambar tersebut, di mana dia ingin bergabung kepada kedua temannya tersebut. Setelah membacakan cerita Mimi berani, tanyakan kepada seseorang peserta didik, apakah mereka menyukai cerita tersebut. Kemudian tanyakan juga nih, apakah peserta didik menyukai Mimi, Maya, atau Moko. Lalu tanyakan alasannya. Kegiatan berdiskusi setelah menyimak cerita Mimi berani ini melatih mengembangkan empati peserta didik kelas 1 ketika tidak dinilai. Tunjukkan gambar Mimi, Maya, dan Moko. Ingatkan peserta didik tentang ciri-ciri fisik ketiga tokoh tersebut dalam gambar. Kemudian mengucapkan bunyi huruf M seperti pada huruf lain yang dikenalkan pada bab sebelumnya. Guru sebaiknya memperkenalkan huruf dan bunyi agar peserta didik dapat menggabungkan bunyi ini dengan bunyi huruf lain, terutama huruf vokal. Bertujuan membantu peserta didik menggabungkan kedua bunyi huruf tersebut menjadi bunyi suku kata. Kemudian selanjutnya merangkai huruf M dengan huruf vokal. Guru mengajak peserta didik membunyikan huruf M dan merangkainya dengan huruf vokal A, I, U, E, dan O. Kemudian guru dapat melakukan kegiatan ini dalam kelompok kecil agar setiap peserta didik dapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Selain buku siswa, guru dapat menggunakan alat peraga lain seperti kartu huruf, kartu suku kata, agar peserta didik dapat melihat huruf-huruf dipisah dan dirangkaikan. Kemudian membaca suku kata. Pada saat meminta peserta didik membaca suku kata, ada ma, mi, mu, me, dan mo. Upayakan peserta didik dapat melakukan secara sendiri. Apabila peserta didik telah mampu membaca suku kata tersebut dengan lancar, ia dapat diberi kartu kata untuk kegiatan selanjutnya. Membaca kata dengan suku kata ma, mi, mu, me, dan mo. Guru sebaiknya melakukan kegiatan ini dengan sekelompok kecil peserta didik yang telah dikelompokkan menurut kemampuan membacanya. Akan lebih efektif apabila guru menyiapkan gambar benda dan binatang dalam kartu kata dengan nama tertulis di balik kartu tersebut. Dengan kartu itu, kegiatan dapat berlangsung dengan lebih menyenangkan. Guru dapat meminta peserta didik untuk menebak gambar pada kartu, kemudian membalik gambar untuk mengetahui apakah peserta didik telah menyebutkan nama benda tersebut dengan benar. Setelah itu, mintalah peserta didik untuk menunjukkan suku kata ma, mi, me, mo yang terdapat pada kata tersebut. Kemudian kegiatan selanjutnya ini pun dilakukan secara individual atau dalam kelompok kecil agar setiap peserta didik mendapatkan pendampingnya yang optimal. Yang pertama, kita akan tunjukkan sebuah gambar pada buku siswa dan mintalah peserta didik menebak nama benda pada gambar tersebut. Dampingi peserta didik untuk menyembunyikan huruf awal pada tersebut, lalu mengejarnya dan mengajarnya. Kemudian dampingi peserta didik untuk menuliskan suku kata yang hilang pada nama benda tersebut. Kemudian pengendalan tanda
titik perlu dilakukan pada tahap awal peserta didik belajar membaca, mengenali tanda baca, membantu peserta didik mengenali konsep kalimat pernyataan. Pada saat membacakan buku, guru perlu menunjukkan setiap kata dan tanda titik agar peserta didik memahami saat kalimat berakhir. Pada saat itu, peserta didik mencerna kalimat sebagai satu kesatuan makna yang utuh, di mana mengenali tanda baca titik membantu peserta didik memahami bacaan dan menanggapi kalimat pernyataan dengan tepat. Pengenalan tentang kalimat membantu peserta didik tak hanya ketika dibacakan cerita, namun juga ketika ia kelak dapat membaca. Pada kegiatan mengenali kalimat pernyataan, lakukan hal-hal seperti berikut. Bacalah kalimat, "Mami suka main bola." Lanjut, tunjukkan tanda titiknya. Hendaklah peserta didik menirukan intonasi membaca Anda. Jelaskan bahwa tanda titik berfungsi mengakhiri kalimat. Gambar di atas merupakan gambar yang akan ditampilkan kepada anak-anak, di mana gambar-gambar tersebut merupakan contoh gambar yang harus disebutkan atau harus diajarkan kata-katanya oleh anak-anak tersebut. Setelah membacakan kalimat bertanda titik, di sini kita akan mengajarkan anak untuk membaca kalimat Mimi minum dan Mimi main bersama-sama. Kemudian minta peserta didik untuk membubuhkan tanda titik untuk mengakhiri kalimat tersebut. Bacaan 4 kata ajaib ditulis untuk dibacakan secara interaktif. Guru perlu menjadi membaca setelah mengajukan pertanyaan. Apa yang harus Mimi katakan? Kemudian, demi memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjawabnya, ketika membuka halaman baru buku, minta para peserta didik untuk memeriksa apakah jawaban mereka benar. Setelah selesai membaca, ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka menyimpulkan bacaan. Kemudian setelah menjawab pertanyaan tentang bacaan, tanyakan kata ajaib apa yang perlu diucapkan Moko pada situasi yang dihadapinya pada gambar di atas. Mengamati gambar merupakan kegiatan yang penting bagi peserta didik kelas 1. Peserta didik dapat berempati kepada tokoh dalam gambar dan menyimpulkan kejadian pada gambar. Pada saat meminta peserta didik mengamati gambar, arahkan perhatian mereka kepada bagian perinci dari gambar seperti gestur, raut wajah tokoh dalam gambar. Kemudian diskusikan gambar menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah gambar. Mengamati gambar juga adalah kegiatan yang melibatkan pengamatan dan analisis terhadap gambar-gambar untuk memahami informasi atau konsep yang ingin disampaikan. Ini adalah salah satu teknik yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak, termasuk dalam pembelajaran matematika di SD kelas 1. Beberapa langkah tentang pengamatan gambar. Yang pertama itu ada pengamatan visual. Anak-anak diajak untuk melihat gambar dengan cermat. Mereka diminta untuk mengidentifikasikan detail-detail penting seperti objek, warna, bentuk, pola yang terdapat dalam gambar. Kemudian menghubungkan dengan konsep. Guru atau pembimbing menggunakan gambar untuk mengilustrasikan konsep atau ide tertentu. Misalnya, dalam gambar dapat digunakan untuk menjelaskan operasi seperti tentang bentuk-bentuk detail gambar. Kemudian mengajukan pertanyaan. Anak-anak didorong untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang gambar. Pertanyaan dapat berkaitan dengan apa yang mereka lihat, apa yang bisa dipelajari dari gambar tersebut, atau bagaimana gambar tersebut relevan dengan materi pelajaran. Kemudian mengamati gambar juga dapat mengembangkan keterampilan analitis. Melalui pengamatan gambar, anak-anak diajak untuk mengembangkan keterampilan analitis mereka belajar untuk membandingkan, mengkontrastas, dan menarik kesimpulan berdasarkan apa yang mereka lihat dalam gambar. Kemudian berinteraksi dengan materi pembelajaran. Mengamati gambar tidak hanya mengajarkan anak-anak tentang informasi atau konsep tertentu, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif dalam proses belajar. Mereka diberi kesempatan untuk berdiskusi, berbagai pendapat, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang